Hatinya dipenuhi dengan harapan. Dan kemudian Masami mengira, inilah kesukaan karyawan terhadap bos. Ini membuat Akira sedikit kecewa. Ini bukan jawaban yang dia tunggu. Pada saat ini, teman Akira, Haruka, datang untuk mencari Akira. Bertanya pada Akira apakah dia ingin kembali ke tim lari. Dan sengaja mengundang Akira untuk menonton latihan pemula. Tapi di hati Akira, hanya ada hal-hal yang berhubungan dengan Masami. Dia menemukan alasan untuk melarikan diri. Akan mencari Masami untuk pengakuan kedua. Cinta abadi benar-benar tidak memiliki akhir yang bahagia. Menghadapi pamannya menyuruhnya masuk untuk menghindari hujan. Gadis ini menarik napas dalam-dalam. Kumpulkan keberanian untuk mengatakan bahwa dia menyukai Masami. Setelah mengatakan itu, berbalik dan pergi. Dia tidak membutuhkan jawaban hari ini. Dia hanya ingin membiarkan perasaan cintanya. Katakan dengan serius kepada seseorang yang disukai. Tapi ini membuat Masami bingung harus berbuat apa. Bahkan melihat di TV melaporkan bahwa seorang pria memperkosa seorang gadis. Masami bahkan merasa takut dan berkeringat. Segera matikan TV. Seolah-olah dia khawatir dia akan datang dengan niat jahat. Besok, Masami kemudian dengan serius memberitahu Akira bahwa usia kita jauh berbeda. Kamu bisa menjadi putriku. Bagaimana orang-orang di sekitar akan melihat kita berdua? Akira dengan keras menjawab itu. Tidak peduli bagaimana orang sekeliling melihat. Aku hanya mencintaimu. Ini mengejutkan Masami, tidak bisa berkonsentrasi mengemudi. Hampir mengalami kecelakaan. Masami bertanya pada Akira mengapa dia menyukainya. Akira bilang menyukai seseorang tidak butuh alasan. Kali ini Masami secara aktif meniadakan dirinya sendiri. Merasa melakukan sesuatu juga tidak sempurna. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia tidak ingin membiarkan Akira membuang waktu. Minta Akira untuk membayangkan saat mereka berdua berkencan. Apakah itu benar-benar mengerikan? Tanpa diduga, ini membuat Akira berpikir bahwa Masami ingin berkencan. Jadi Akira merencanakan kencan untuk mereka berdua. Lihatlah tanggal berkencan yang akan datang. Akira tiba-tiba merasa malu dan menutupi wajahnya dengan buku. Hari berkencan. Masami mengajak Akira ke bioskop. Lalu bawa Akira ke perpustakaan favoritnya. Akira ingin Masami merekomendasikan beberapa buku. Sehingga dia bisa lebih memahami hobi Masami. Tapi Masami bilang jika kamu melihat buku yang direkomendasikan oleh orang lain. Jika tidak menyukainya, kamu tidak bisa tidak menontonnya. Akan merasa sangat tidak nyaman. Kemudian dia menyuruh Akira untuk pergi dan memilih bukunya sendiri. Dan Akira berdiri cukup lama sambil memegang buku tentang atletik. Masami tahu bahwa Akira selalu tidak bisa menyerah pada atletik. Jadi di hari-hari berikutnya, Masami sering diam-diam menyarankan Akira untuk kembali ke olahraga ini. Tidak lama kemudian, Haruka tahu bahwa Akira cintai Masami. Mereka berdua bertengkar karena ini. Akira memulai setiap hari dengan sedih dan depresi. Masami kemudian dengan sepenuh hati menghibur Akira. Dia mengatakan itu jangan karena beberapa pemikiran. Lalu merendahkan persahabatan yang berharga. Mengabaikan teman. Akira mengatakan mereka mungkin tidak akan pernah berbaikan lagi. Masami bilang jika dia berhenti mencoba, maka hubungan mereka akan berhenti di tempat. Dan tidak akan pernah berubah. Akira pergi mencari Haruka untuk bicara. Sebenarnya, bukan hanya Masami yang menyarankan Akira untuk kembali ke olahraga ini. Teman-temannya juga sering datang kepadanya untuk menasihatinya. Bahkan ada junior dari sekolah lain yang datang ke restoran. Temui Akira untuk menyatakan perang padanya. Dia berharap Akira bisa lari lagi. Dia dulu seperti Akira, tumitnya patah. Maka selalu abaikan dirinya sendiri. Tapi sejak hari dia melihat Akira berlari di kompetisi. Lihat tampilannya yang luar biasa. Kemudian dia mulai berlatih lagi untuk berharap bisa bersaing sekali dengan Akira. Masami setelah melihat tindakan mereka. Jadi dia lebih aktif menasihati Akira kembali ke kompetisi. Dan kemudian kata-kata penyemangat ini membuat Akira merasa sangat tidak puas. Setelah kembali ke rumah, dia mengeluarkan pakaian dan sepatu ketsnya. Menyuruh ibu untuk membuang semuanya. Akira tidak ingin mendengar pembicaraan atletik lagi. Dia hanya ingin berada di sisi Masami. Tapi dalam percakapan dengan seorang teman, dia memberitahu Akira bahwa
Jika kamu benar-benar ingin membuat Masami bahagia, harus kembali ke kompetisi. Sebenarnya, Masami selalu memikirkan Akira. Membawa Akira ke perpustakaan untuk melihat buku-buku yang berhubungan dengan atletik. Atau menyarankan Akira untuk bersatu kembali dengan teman-temannya. Dia semua berharap Akira bisa selalu bahagia. Dia tidak ingin kegembiraan Akira hilang karena hal-hal ini. Setelah mendengarkannya, Akira merasa seperti terbangun. Hari hujan lagi. Akira pergi menemui Masami yang demam tinggi. Dia bertanya kepada Masami orang seperti apa dia. Masami mengatakan bahwa Akira adalah gadis yang sangat pintar. Dia sendiri bisa beralih ke cahaya dan bersumpah. Tapi kemudian lampu tiba-tiba padam. Mungkin dalam kegelapan. Memudahkan orang untuk mengekspresikan perasaan mereka. Masami tidak menyangkal perasaan Akira. Dia mengatakan bahwa ketika dia masih muda dia merasa tentang cinta. Akan menjadi aset berharga bagi kehidupan setiap orang. Meskipun sekarang Akira masih tidak mengerti. Dia berterima kasih kepada Akira karena telah membuatnya berubah. Waktu bersama Akira. Mereka juga mengingatkannya akan barang berharganya yang terlupakan. Akira tidak memberinya masalah. Sebaliknya, aku harus sangat berterima kasih pada Akira. Akira yang membuatnya mendapatkan kembali mimpi lamanya. Dia berterima kasih kepada Akira atas cintanya. Juga mengatakan bahwa dia pernah tersentuh oleh Akira. Tapi dia tidak akan membalas cinta Akira. Dengarkan di sini. Akira dengan sedih memeluk Masami. Dan Masami juga menanggapinya. Lampu nyala lagi. Mereka berdua kembali ke kenyataan. Masami panik dan berkata, pelukan tadi hanyalah pelukan antara dua sahabat. Setelah itu, dia antar Akira pulang. Hari-hari berikutnya, Masami sering mendorong Akira untuk kembali berkompetisi. Akira tersenyum setuju dengannya. Keduanya resmi mengakhiri hubungan ini. Akhir dari cerita ini, Akira melanjutkan mimpi atletiknya. Masami mendapat promosi. Dan tidak pernah menyerah untuk menulis buku. Terakhir kali keduanya bertemu. Ini adalah pertemuan singkat di jalan. Akira tidak lagi mengatakan, menyukaimu. Dia bertanya pada Masami. Teman-teman juga bisa mengirim email kan? Dia memilih untuk mengubur perasaannya di lubuk hatinya. Tidak perlu jatuh ke pusaran cinta. Bertemu, lalu berkenalan. Lalu saling menyemangati. Untuk keduanya menjadi orang yang lebih baik. Cinta yang begitu indah. Dua orang jika kita katakan kekasih. Tapi tidak pernah ada hari cinta sejati. Jika bilang itulah teman. Namun di antara keduanya, masih ada cinta yang lembut. Cinta seperti itu bukanlah cinta. Tapi di atas cinta. Bukan persahabatan tapi lebih dari persahabatan. Pada akhirnya, keduanya telah menemukan jalan mereka sendiri. Juga menemukan diri mereka sendiri.